Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridho kamadudi atini mahbataka wa ma'rifataka. Anak-anak siswa-siswi SMP 282, moga-moga pada hari ini dan selanjutnya dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan, keselamatan dalam aktivitas belajar, pembelajaran jarak jauh. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk hari-hari berikutnya. Materi ini ditentukan untuk kelas 7A dan 7B. Untuk kelas 7A dan 7B. Sekarang kita memasuki bab 2. Bab 2 ini membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Anak-anak, dengan maksudnya bab 2 ini, agar kita hidup tenang, harus bersikap jujur, amanah, dan istiqomah. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan pendahuluan kita. Ketika Nabi Muhammad SAW sejak sebelum menjadi Nabi, telah dikenal sebagai pribadi yang jujur dan terpercaya. Bahkan beliau dijuluki oleh kaumnya, oleh bangsa Quraisy sebagai Al-Amin, manusia yang dipercaya, pribadi yang dipercaya. Setelah menjadi Nabi, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akhlak beliau sebagai orang yang berbudi luhur. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Pada materi kita akan belajar beberapa akhlak terpuji yang telah beliau ajarkan, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi anak-anak, pada pagi ini kita membahas apa itu jujur, amanah, dan istiqomah. Baik, ya. Sekarang kita bahas tentang jujur. Jujur, sudahlah kamu menjadi anak yang jujur? Sudahkah kalian menjadi anak yang jujur? Tahukah kamu apa itu jujur? Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata siddiq, artinya yang benar. Segala ucapan dan tindak tanduknya selalu benar dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji atau disebut dengan sifat mamudah. Juga jujur disebut dengan benar, memberikan sesuatu yang benar atau sesuai dengan kenyataan. Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya. Jujur lawannya dusta. Jujur artinya keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu adalah ucapan yang ada pada perbuatan. Sebagaimana orang melakukan suatu perbuatan, tentu suatu dengan pada batinnya. Seorang yang berbuat riya tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur, karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan dalam batinnya. Begitu pula munafik tidak dikatakan sebagai seorang yang jujur, karena menampakkan dirinya sebagai seorang yang beriman, padahal sebaliknya. Kejujuran sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Setiap muslim harus memiliki sifat-sifat ini, sebagaimana firman Allah SWT mewajibkan setiap muslim untuk memiliki sifat jujur, sebagaimana firman Allah SWT, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Lagi ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili
wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu mensembunyikan itu sedangkan kamu mengetahui. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Demikian juga Rasulullah SAW telah menyatakan keutamaan sifat jujur dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bahri wa innal bahri yahdil ilal jannah. Inna sidqa yahdi ilal bahri wa innal bahri yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Orang yang jujur akan mendapatkan kebahagiaan sebagai ganjarannya, baik dunia maupun di akhirat. Di antaranya itu ada 4. Jadi orang jujur itu mempunyai 4 keuntungan. Dapat dipercaya orang, sehingga dengan dipercaya oleh orang mudah mendapatkan amanah baik, harta tahta maupun amanah lainnya. 2. Dengan kejujuran hati akan tentram karena akan melakukan hal-hal yang benar. 3. Mudah mendapatkan kepercayaan. 3 apa? Mudah untuk mendapatkan kepercayaan lagi dan berbagai halangan, baik dari teman, orang tua maupun masyarakat. Yang keempat, yang terakhir, keuntungan dari sifat jujur adalah kebahagiaan di akhirat berupa balasan surga yang telah disediakan bagi orang-orang yang jujur. Sekarang yang kedua, sifat amanah. Ya, amanah. Yang pertama adalah sifat jujur, yang kedua sifat amanah. Amanah secara bahasa artinya dapat dipercaya, lawan daripada khianah atau pengkhianatan. Secara istilah amanah berarti setiap tanggung jawab ada dipasrahkan kepada seseorang untuk ditunaikan, baik berupa tugas-tugas agama seperti ibadah maupun titipan. Di antara keutamaan sifat-sifat amanah antara lain, 1, ini sifat-sifatnya amanah. 1, menunaikan amanah termasuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Jadi amanah ini ada perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tuhnu Allah wa rasula wattahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Yang kedua, Allah akan memberikan kemudahan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi, karena menunaikan amanah merupakan wujud dari ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini ciri-ciri amanah ya. Yang ketiga, menunaikan amanah menjadi standar dari kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pasti akan menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Ia tidak akan berbuat curang terhadap amanah karena ketakwaannya. Keempat, sifat amanah nih. Surga dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, termasuk menunaikan amanah yang diberikan padanya. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang memegang amanah adalah orang-orang yang beruntung, karena akan mendapatkan surga sebagai balasannya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, itu kalau surat Al-Mu'min, Al-Ma'un ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wahdihim ra'un. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3. Jadi amanah itu dibedakan 3. Ada 3 ya. Amanah terhadap Allah SWT,
Amanah terhadap Allah SWT adalah amanah ini berupa ketaatan dan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi amanah kepada Allah itu berupa ibadah, misalnya sholat dan puasa dan lain sebagainya. Ya, zakat, ya termasuk rukun iman, rukun Islam. Itu namanya amanah kepada Allah. Yang kedua ada amanah terhadap sesama manusia. Sesama manusia bisa dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, ya, dengan masyarakat dan lingkungannya. Amanah ini meliputi hak-hak amanah antara sesama manusia. Misalnya ketika dititip pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri. Jadi amanah tiga, amanah kepada Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan tidak amanah pada diri sendiri. Apa itu amanah pada diri sendiri? Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Orang yang memiliki sifat amanah akan mendapatkan keuntungan yang berikut. Jadi orang yang beramanah ini ada 3 keuntungan. Pertama, bersama dengan yang tadi, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang ketiga, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. 3, hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Sekarang yang ketiga, sifat orang itu yang ketiga adalah istiqomah. Tadi pertama apa? Bersifat jujur. Yang kedua amanah. Yang ketiga istiqomah. Yang terakhir ya. Sifat istiqomah ini apa? Kata istiqomah secara bahasa artinya tegak dan lurus. Sedangkan secara istilah, seseorang yang istiqomah memiliki pendirian yang stabil dalam menuju ridha Allah. Dia tidak tergoyahkan oleh usia, lingkungan atau ujian dan cercaan. Dia bagaikan karang yang melawan tempahan ombak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqomah dalam kebaikan sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tad'u innahu bima ta'maluna basyir. Ini surat apa? Al-Hud 112. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Juga dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Ya, tetap istiqomah, percaya pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi. Jangan percaya dengan Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Ada 3 tahap istiqomah yang perlu secara bersama-sama. Jadi istiqomah itu ada tahapan. Pertama, istiqomah adalah hati. Senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hari dan sifat syirik, menjauhi sifat-sifat celah seperti riya, dan membuka hati dengan sifat terpuji, terutama ikhlas
Dengan kata lain, istiqomah hati maksud mempunyai keyakinan yang kukuh terhadap kebenaran. Yang kedua, istiqomah dalam lisan. Tadi dalam hati, yang kedua dalam lisan. Istiqomah dalam lisan, memelihara lisan atau tutur kata dari perkataan sia-sia, supaya senantiasa berkata benar dan jujur seperti isi hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan kejujuran, tidak berpura-pura, tidak bermuka dua, dan tidak berubah-ubah pendiriannya. Istiqomah lisan terdapat pada orang yang beriman, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran, dan hanya takut kepada Allah. Yang terakhir, istiqomah dalam perbuatan, habitual kebaikan. Melakukan amalan atau melakukan apa saja usaha untuk mencapai kejayaan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan kata lain, istiqomah perbuatan merupakan sikap dedikasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau usaha menegakkan kebenaran tanpa rasa kecewa, tidak bersemangat atau putus asa. Sikap ini menjadi begitu tampak karena dorongan hati yang istiqomah. Perilaku istiqomah sangat penting untuk kita teladani karena banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat perilaku istiqomah itu ada 3. Jadi istiqomah itu ada 3 manfaatnya. 1. Dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya dan tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang ketiga, akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena tekun dan ulet. 3. Selalu sabar dan mendirikan sholat yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang terakhir, kita dapat mewujudkan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, contoh saja ya, perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan selalu dimanapun. Jadi yang namanya kewajiban itu harus sebagai umat muslim sholat 5 waktu, ya, bila perlu jamaah di masjid atau mushola, ya, itu tidak bisa ditinggalkan karena namanya kewajiban. Suka tidak suka maupun tidak mau harus melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kalian kelas 1 ini harus wajib sholatnya. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Contoh, jadi sholat itu tidak boleh tunda-tunda. Kalau sudah waktunya kita harus laksanakan, ya. Yang ketiga, belajar terus-menerus sehingga paham. 4. Selalu menaati aturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. 5. Selalu menjaga kewajiban dengan rasa tenang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Jadi dalam kehidupan tenang ini ada 3, harus berperilaku jujur. Yang kedua apa tadi? Amanah dan istiqomah. Nah, demikianlah materi kita ini yang bab 2. Lihat di buku bab 2 tentang hidup tenang ya, dengan sifat kejujuran, amanah dan istiqomah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kalian salin dan simak, kirimkan ke Classroom atau ke WA ke nomornya Pak NJ. Pak NJ tunggu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian pagi hari ini, mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma hamda, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.